Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizkyani Dewi dengan nomor induk mahasiswa 21050200017 dari Prodi Agroteknologi Pertanian. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memberi kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah tentang syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah madoh, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan ibadah ghairu madoh. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntutan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari para sahabat Nabi maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas.
Ijma secara bahasa atau lugo memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atau sesuatu hukum syara. Qiyas secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu lainnya dan kemudian disamakan, sedangkan secara istilah, qiyas diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntutan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari ajab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.